Ya, Shalom pemirsa sekalian. pemirsa. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yaitu Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya, Dewi Katarina, senang sekali bisa menjumpai pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Dem? www.anugrah.net. Dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami siap membantu Anda. Ya, topik apa yang sudah kita siapkan hari ini, Ya, pemirsa sekalian? hari ini pemirsa kita akan membahas satu topik yang pasti akan memberkati, yaitu Love Never Fails. Ya, berbicara tentang percintaan, Ya. tentang kehidupan keluarga, tentang suatu ujian dalam kehidupan. Kita tahu bahwa dalam pernikahan itu yang namanya pernikahan tidak selalu akan smooth sailing, nggak selalu istilahnya itu mulus, ya. Nggak selalu ada romantisme, honeymoon gitu ya. Tetapi ada juga kadang-kadang ada kemarahan, pertikaian, kadang-kadang ada keluarga yang mengalami kebangkrutan atau mungkin perselingkuhan. Ya. Nah, hari ini kita akan mengundang 3 orang yang sangat luar biasa, yaitu satu pasang suami istri yang bernama siapa, Dan? Ray dan Tarina, ya, dan nanti juga akan ada Ibu Lia yang akan memberikan bimbingan, ya. Dia dari Wanita Bijak, ya. Ya, kita tahu bahwa pemirsa sekalian, apabila Anda tahu bahwa di dalam kehidupan pernikahan Anda itu perlu dikuatkan. Kami nggak tahu apa yang terjadi dalam pernikahan Anda, tetapi mari kita gunakan waktu ini bersama-sama, kumpulkan keluarga Anda. Telepon suami atau telepon istri Anda, telepon teman-teman Anda untuk menyaksikan Good News Program pada edisi spesial pada hari ini. Dan kami percaya di akhir daripada acara ini kami berdoa dan berharap akan adanya pemulihan atau harapan, secercah harapan yang baru yang terjadi pada kehidupan untuk keluarga Anda. Ya. Nah, pemirsa, tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari terlebih dahulu kita saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Ya tapi tagihan ini kenapa banyak sekali, Mami? Tagihan dari Papi itu udah gak bisa. Di manakah tempat yang paling berpengaruh membentuk hidup kita? Apakah perusahaan, sekolah, atau tempat ibadah? Tempat yang paling tepat untuk membentuk karakter kita adalah keluarga. Keluarga adalah satu-satunya institusi yang paling relevan, berpengaruh, dan penting dalam masyarakat. Namun sayang, kadangkala kita mengabaikannya. Dalam episode Good News kali ini, kita akan menyaksikan kisah hidup pasangan suami istri Ray dan Tarina. Dengan kesaksian mereka tentang keluarga, janji setia yang berubah menjadi perselingkuhan, dan pernak-pernik kehidupan lainnya, hingga akhirnya Tuhan memulihkan keluarga mereka. Hadir pula narasumber lainnya, Ibu Lia dari Wanita Bijak, akan membagikan pengajaran-pengajaran yang akan menuntun kita bagaimana cara mencegah terjadinya perselingkuhan, dan cara untuk mengalami pemulihan kembali di tengah keluarga kita. Saksikan kisah selengkapnya hanya di Good News Program. Di dalam keluarga kami berdua. Nah, kebetulan juga saya seorang yang dididik oleh orang tua saya, terutama Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News Program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, pemirsa sekalian, dalam suatu topik yang sangat luar biasa hari ini ada 2 orang atau satu pasangan suami istri yang sudah hadir bersama kami, dan kami percaya kesaksian hidup mereka akan memberkati setiap daripada kita. Silakan. Shalom Pak Ray, Bu Tarina, apa kabar? kabar baik.
Puji Tuhan. Terima kasih nih Ya. sudah datang di Good News program ya. Puji Nah, Tuhan. mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pemirsa di rumah. Pak Ray ini siapa, Bu Tarina siapa? Ya. Nama saya Ray. Saya menikah dengan istri saya yang bernama Tarina ini di tahun 1987 dan saya dikaruniakan anak 3 orang. Betul. Ya, ya. Nah, Pak Ray sama Ibu Tarina ini aktif pelayanan ya? Ya, Ya, Pak Ray pelayanannya di saya pelayanannya di Christian Men's Network, pria yang boleh dibilang pria sejati. Pria Sejati. Kalau Ibu Tarina Saya pelayanannya di Wanita Bijak. di Wanita Bijak ya, ya luar biasa. Nah, kalau bisa sampai keadaan keluarga hari ini merupakan karya Tuhan yang luar biasa karena sudah dipulihkan ya. Tapi kita mau flashback sebentar nih ya. Jadi kami dengar pernah terjadi dalam keluarga Bapak dan Ibu ini ada perselingkuhan. Nah, awal mulanya itu ceritanya seperti apa? Silakan Pak Bapak bercerita. Ya, saya menikah dengan Tarina ini boleh dibilang tidak kudus. Ya, awalnya memang saya udah catatan sipil, tapi saya sudah melakukan hubungan seks dulu sebelum diberkati di gereja. Nah, awalnya saya berselingkuh itu ya biasalah, namanya rumah tangga itu kan pasti ada percikan api kecil ya. Apalagi kami berdua ini dari latar belakang keluarga yang berbeda. Istri saya lebih ke arah Chinese totok. Kalau saya orang Jakarta Betawi lah, gitu ya, udah campur-campur. Ya perbedaan kebiasaan di dalam keluarga kami berdua. Kebetulan juga saya seorang yang dididik oleh orang tua saya, terutama papa saya itu dengan disiplin. Lalu pada saat itu menikah sudah berapa tahun baru terjadi Bapak berselingkuh itu? Waktu itu pernikahan kami yang ke kurang lebih itu kalau nggak salah 10-an tahun dah. 10 tahun ya? Ya, 10 tahun. Oke, itu sudah lahir berapa anak? 2 anak. Sudah 2 anak. 2 anak. Oke. Nah, pada saat mengetahui Bu bahwa Bapak berselingkuh, bagaimana perasaan Ibu sebagai seorang istri? Tentunya pasti sakit hati ya, bisa Ibu ceritakan? Iya, pada mulanya sih sebetulnya saya tuh orang yang sangat percaya suami saya nggak selingkuh. Dia orangnya disiplin, tepat waktu dan tidak suka misalnya jajan yang kotor-kotor, dari perkataan dia semua nggak suka gitu. Jadi waktu mulai dia agak pulang agak malam, suka pulang malam, biasa on time jam 6 jam udah sampai rumah. Waktu itu saya sebetulnya agak shock, kaget saya. Cuma sampai saya kalau jam 8 malam gitu udah dia belum pulang, hati saya tuh berdebar-debar. Saya sempat ke psikiater. Terus cuman bersyukurnya saya waktu di kantor ada kenalan teman, sekretaris salah satu sekretaris di kantor itu suka memberitakan kesaksian hidup buat saya. Jadi saya suka curhat juga sama dia, dan saya dikenalin dengan teman yang buat konseling kayak gitu. Jadi waktu saya suka berdebar kayak gitu, saya udah sepertinya aduh gimana ya, nggak bisa hidup, jedukin kepala ke tembok ya udah pernah segala macem, sampai ke psikiater sekali waktu. Cuma psikiater waktu itu kasih saya obat. Bersyukur saya punya teman konseling, saya sempat telepon teman saya ke psikiater nih, saya bilang dikasih obat. Cuma dia bilang kalau kamu percaya Tuhan, kamu jangan minum itu obat, kamu datang kepada Tuhan. Dan saya mencari Tuhan saat itu. Jadi waktu dia selingkuh ya hati sih iya ya, hidup agak kacau ya. Tapi saya bersyukur punya teman-teman yang membawa saya ke lingkungan pengenalan akan Tuhan. Karena kita memulai pernikahan ini kayaknya berjalan tuh menikah, tapi nggak ada satu tujuan kan. Kira-kira penyebab perselingkuhan sendiri apa ya? Suami saya. Ya. Penyebabnya kalau saya bilang mungkin tidak ada kesamaan visi ya. Oke. Waktu merit berjalan, kita merit aja gitu loh. Nggak tahu bahwa suatu pernikahan itu artinya apa. Jadi benar-benar nggak ada tujuannya. Iya, nikah Oke. di gereja aja gitu. Nah, maaf nih, berselingkuhnya dengan siapa waktu itu? Sebenarnya sih saya tuh memang nggak terpikir untuk selingkuh. Ya. Saya sebenarnya hanya pelarian ya. Lari dari apa, Pak?
pelarian dari apa yang kekurangan dari istri saya itu yang saya nggak dapat. Nah, kemudian Anda kenal dengan perempuan ini dengan di mana gitu? Nah, kedua awalnya sebenarnya iseng sih. Diajak Maksudnya bisa teman, ceritakan? diajak teman Ya, ke sebuah panti pijat. ya. Nah, di situ saya kenal dengan seseorang wanita yang menurut saya, feeling saya lebih keibuan gitu kan. Ya. Ngayomin saya, dengerin saya punya curhat gitu kan. Awalnya dari situ sih. Sebenarnya tujuannya sih cuma mau mijit. Jadi dengan pemijitnya ini. Iya, betul. Oke. Kita akan lanjut setelah break ya. Ya, oke. Nah, pemirsa, seperti apa kelanjutan kesaksiannya sampai keluarga mereka bisa dipulihkan? Tetap stay tune bersama kami dalam Good News Program. Itu karena melihat kekurangan istri. Tetapi karena ada satu sosok lagi yang saya selingkuhi, saya melihat kekurangan. Aku suka banget Sogut bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Love Never Fails dalam Good News Program. Di studio telah hadir satu narasumber lagi yaitu Ibu Lia. Shalom Ibu Lia. Shalom Bu Devi. Ya, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Bu. Bu Lia ini siapa? Iya. Nama saya Priscilia Kusuma. Saya adalah salah seorang pelayan di Wanita Bijak. Kami melayani wanita bijak, khusus melayani para wanita dari sisi gendernya, sehingga setiap wanita boleh mengalami pemulihan keberhargaannya, sehingga mereka bisa berfungsi dan menjadi teladan baik di dalam keluarga maupun dalam lingkungannya, Bu Devi. Amin. Nah, Bu Lia, tadi kan kita sudah mendengarkan sedikit kesaksian dari Pak Rey juga Bu Tarina. Nah, Bu, kalau kita lihat ya, biasanya kalau pasangan muda yang baru menikah itu pasti cintanya itu membara gitu kan ya. Tapi kenapa setelah menikah beberapa tahun yang namanya cinta itu bisa pudar, Bu? Mungkin Ibu bisa memberikan sedikit penjelasan tentang hal itu. Mungkin ketika kita baru menikah, kita benar-benar melihat satu kehidupan yang indah. Tapi ketika berjalannya waktu, kita akan melihat pasangan kita secara apa adanya. Bukan ada apanya lagi. Sudah kelihatan semua jelek-jeleknya gitu ya. Apa adanya. Jadi kita bisa melihat kekurangan dia, kelemahan dia. Dan penyebab daripada mungkin kepudaran cinta itu karena kembali lagi kita lupa dengan fokus pernikahan kita. Kita kembali mengingat bahwa pernikahan itu adalah rencana Tuhan dan Tuhan pasti memberikan pasangan yang terbaik buat kita. Dan langkah yang diambil adalah kita menerima pasangan kita apa adanya, tanpa syarat. Dan ketika kita melihat ada kesalahan atau ada kelemahan, ada kekurangan daripadanya, biarlah kita mengembangkan kasih tak bersyarat. Jadi Berarti kuncinya harus diingat tanpa terus. syarat itu ya. Oke, kembali kepada ini kedua daripada pasangan suami istri. Nah, Bapak, tadi Bapak bercerita bahwa Bapak cari istilahnya iseng, gitu lah. Yang dimaksud dengan iseng itu Bapak boleh jabarkan kira-kira maksudnya gimana iseng itu? Pengen coba-coba mengalami kebosanan di dalam pernikahan atau apa? Ya. Jadi awalnya memang iseng-iseng itu dasarnya karena saya mencoba apa yang belum pernah Pengen saya tahu alami. gitu kah? Pengen tahu. Ya. Karena saya adalah tipe orang yang selalu ingin tahu, mencoba-coba. Gitu. Ternyata memang nggak boleh main coba-coba.
Nggak boleh coba-coba ya? Nggak boleh. Yang Bapak pengen coba-coba itu ngomong-ngomongnya aja dengan wanita lain atau sampai istilahnya maaf sampai terjadi persetubuhan gitu? Awalnya sih memang cuma ngobrol-ngobrol aja. Tetapi namanya perbedaan jenis kelamin itu kan tidak sebatas dari ngobrol aja. Kan? Nyetrum ya? Pasti nyetrum. Ya, terus kemudian? Nah, akhirnya terjadilah Oh, persetubuhan. jadi perselingkuhan itu dimulai dengan curhat-curhatan awalnya ya, Pak ya? Curhat-curhat. Oke, Ya, dengan ya. orang yang berlainan Itu jenis tadi kelamin. berapa tahun setelah menikah? 10 tahun setelah menikah ya? Setelah menikah. Oke, nah apa namanya kemudian sikap Anda terus pada waktu hal itu terjadi apa yang Anda rasakan dalam kehidupan pernikahan Anda setelah itu? Ya, saya banyak melihat akhirnya banyak membeda-bedakan. Ya. Jadi saya banyak Dibanding-bandingkan gitu. dibanding-bandingkan. Jadi saya banyak melihat awalnya memang terjadinya itu karena melihat kekurangan istri. Tetapi karena ada satu sosok lagi yang saya selingkuhi, saya melihat kekurangan istri saya lebih banyak lagi. Oh, oke. Apakah yang sana misalnya lebih cantik kah atau lebih hebat, lebih apa gitu misalnya seperti itu? Saya tidak mencari cantiknya sih sebenarnya. Mm-mm. Tapi yang saya carinya dia memperhatikan saya. Keibuannya tadi ya, lemah Keibuannya lembutnya itu, tadi kelemah yang lembutannya. Bapak kira tidak ditemukan dalam istri Bapak. Ya, apa yang saya tidak temukan dalam istri saya. Pada waktu itu ada perasaan bersalah nggak pada waktu bertemu dengan istri atau mungkin ketemu dengan anak-anak? Awalnya sih ada, tetapi lama kelamaan ya karena melihat kekurangan itu ya perasaan bersalah itu ya tertutupi semua. Saya anggap itu sah-sah aja. Oke, dan kemudian Anda masih bisa berfungsi sebagai suami waktu itu termasuk dalam hal persetubuhan dengan istri? Itu pasti. Oke. Karena saya selalu diajar oleh bapak saya terutama adalah untuk bertanggung jawab. Jadi saya menjalankan dua kehidupan. Oh, jadi Anda bertanggung jawab ke keluarga yang ini, Ya. keluarga ada istri pertama dan ini wanita simpanan ini. Selingkuhannya ini. Ya, ya. Oke. Lah Ibu selama itu perasaannya bagaimana? Apakah sudah menaruh curiga gitu sepanjang waktu berjalan itu? Iya pasti ya, kan ada yang bilang wanita itu kan punya radar lebih. Jadi sebetulnya begitu dia mulai berselingkuh, perbedaan kelakuannya itu sangat menyolok. Apa Bu? Seperti apa? Seperti kalau pulang Malam malam-malam. tadi, terus kemudian yang kedua? Terus ya kalau dia udah pulang malam otomatis ya jarang di rumah, jarang ketemu Pak. Ya, terus? Pulang marah-marah gitu, mencari terus? pembenaran untuk sikapnya. Ya. Ya yang terjadi ya berantem melulu. Berantem melulu. Ditanya kemana kan pasti pembenaran ya ada aja lah gitu loh. Jadi pintar Saya- bohong nih sekarang. Ya, Ya. pintar bohong dan apapun yang dia lakukan benar dan apapun yang saya lakukan tuh salah semua. Ya. Masak juga salah, itu salah, semua salah, serba salah Tidak ada saya. yang benar gitu di mata Iya, dia. di mata dia. Semua gitu. dicacat lah istilahnya. Iya. Nah, Ibu sampai titik akhirnya tahu suami saya berselingkuh ini pada waktu apa ketahuannya? Nah itu perjalanannya cukup lama ya, karena tidak langsung tahu begitu. Kan kita kalau punya radar tapi kan nggak ada bukti selalu bisa disangkalin. Berarti kurang canggih radarnya nih Mas Yan. Iya. Softwarenya perlu Pertama di-upgrade. saya ke puncak waktu itu sama Ya. mama saya sama ponakan. Bisa sampai di villa saya mau betulin villa sebetulnya. Terus sampai di situ bisa tukang kebun dari tetangga bisa ngomong, Bu, hari Rabu kemarin Bapak datang sama satu perempuan. Duh, hati saya udah deg gitu kan. Cuma saya nggak mempermalukan dia. Oh ya, saya tahu, saya bilang. Terus sampai sekali waktu, karena saya lagi bangun rumah, terus saya ke toko bangunan, terus saya mau telepon dia hari Senin pagi, saya ingat banget. Mau telepon ke kantor, mau cari dia. Ya. Sekretaris di kantor itu bilang, bapaknya ke puncak bayar listrik. Loh, hari Senin kok bayar listrik ya? Oh, Nggak tapi kan rajin ada banget. lagunya Bu. Naik ke puncak gunung gitu. terus. Hati saya jadi nggak nyaman nih. Karena nggak nyaman, saya bilang ke supir saya, kita susul ke puncak. Saya jadi off dari kantor, saya susul ke puncak. Ajaibnya begitu di mobil, saya telepon suami saya. Teleponnya nyala, dia bilang sih nggak nyalain. Ada suara cewek sama dia cekakak-cekikik gitu. Oh Ibu nyambung ini ceritanya, teleponnya? Iya nyambung, Oh, terbuka. bisa kedengeran? Dengar, tapi nggak ada yang ngangkat. Saya mau halo juga nggak ada yang ngangkat. Akhirnya saya matiin, lama-lama juga gerah gitu ya. Saya matiin, terus saya jalan di tol. Belum masuk pintu tol yang zaman dulu ya, 10 tahun yang lalu. Itu saya lihat mobil suami saya, sopir saya bilang, Bu itu mobil Bapak, susulin kita, saya bilang.
Wah, mobil saya kayak detektif aja ini iya, ceritanya. sopir saya jadi canggih banget. Terus dipepetin, akhirnya dia berhenti di pinggiran tol. Bener, di dalam mobil dia itu ada satu perempuan. Nah saat itu sebagai perempuan hati saya nggak bisa dipungkiri ya, marah banget. Udah nggak pakai akal sehat lagi deh. Saya minta handphone dia, nggak tahu kenapa saya minta handphone dia nggak ngasih. Saya minta perempuan itu turun, dia nggak mau kasih turun. Akhirnya saya ke mobil. Saya Ini berantem di tol, Bu? di pinggiran, banyak yang nonton waktu itu. Oke. Berarti seru sekali ya. Wah, nggak kepikir Pak serunya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa sekalian, di dalam kehidupan suatu pernikahan sesuatu bisa terjadi seperti keluarga pernikahan daripada pasangan narasumber kami pada hari ini. Namun kita akan belajar lebih dalam lagi. Setelah break sang satu ini kita akan mendengarkan suatu lagu yang sangat luar biasa dan akan memberkati kehidupan Anda. Jangan kemana-mana, stay tune bersama dengan kami dalam Good News Program. Tak pernah ditinggalkan, tak pernah dibiarkan, kau selalu beserta di Aku suka banget So Good Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang dari daging pilihan. So Good Bakso is very good. So Good Seafood. Sekarang zamannya So Good Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma So Good jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Kau yang berkuasa, Tuhan di hidupku. Kau yang bertahta, Raja di hatiku. Kau yang memerintah di atas segalanya. Kau yang berdaulat, tiada tandingannya. Untuk selamanya ku jadi milikmu, sampai selamanya engkaulah bagianku. Tak pernah ditinggalkan, tak pernah dibiarkan, kau selalu beserta di setiap detak jantungku.
Satu lagu yang luar biasa dengan judul Tak Pernah Ditinggalkan. Ini adalah album perdana yang diterbitkan oleh Anugerah Ministries. Nah, Debbie silakan cerita dikit dong tentang album ini. Ya pemirsa, puji Tuhan, setelah launching album Your Grace ini, akhirnya kami juga mendapat kesempatan untuk bikin video klip ya. Jadi video klip yang baru Anda saksikan itu dibuat pada saat kami pelayanan di Amerika ya. Jadi puji Tuhan sekali karena kami diperkenalkan oleh seorang fotografer ya, videografer yang luar biasa yang membantu pembuatan video klip ini. Jadi kami juga nggak nyangka-nyangka gitu kalau bisa membuat video klip sampai di luar negeri ya. Dan Puji Tuhan. Dan ada tujuan daripada pembuatan album ini apa? Tujuan dari pembuatan album Your Grace ini adalah untuk membangun awareness supaya lebih banyak masyarakat yang tahu bahwa di Anugerah Ministries ini kami mempunyai program beasiswa buat anak-anak dari keluarga yang kurang mampu ya. Dan sampai dengan hari ini kami sudah memberikan beasiswa kepada hampir 500 anak yang tersebar di 42 center di seluruh Indonesia. Kalau dibandingkan dengan album-album yang lain nih, kan banyak album-album rohani di luar sana. Ini yang membedakan album Your Grace ini apa dengan yang lain? Ya, pemirsa sekalian, album Your Grace ini lagu-lagu yang terkandung di dalamnya adalah lagu-lagu yang berpusat pada kasih karunia Tuhan. Jadi di dalam album ini lagu-lagunya semua bercerita tentang kemurahan Tuhan, tentang kasih karunia, tentang anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Nah, kemudian suka duka pembuatannya apa? Suka duka pembuatannya ya seperti yang lain ya. Pastikan kalau pada saat pembuatan itu kita harus jaga suara gitu, kita harus masuk ke dapur rekaman selama berjam-jam, terus kalau salah harus diulang-ulang gitu ya. Dan yang parahnya pada saat salah seorang dari penyanyi yang ada di sini suaranya lagi serak banget gitu, karena pas pelayanan hari Minggunya dia habis WL entah berapa ratus kali gitu ya. Jadi suaranya serak. Nah, jadi kalau suara serak gitu harus di banyak pengulangan take dan take lagi. Dan lagu Tak Pernah Ditinggalkan ini siapa yang nulis? Lagu yang tadi saudara saksikan itu saya yang kompos, saya yang menulis lagunya ya. Tuhan memberikan lagu itu kepada saya. Jadi yang saya lakukan hanya download lagunya dari surga. Good, puji Tuhan. Ya. Oke. Dan kemudian ada kuisnya ya? Ya, puji dan Tuhan. Ini kuisnya yang selalu pemirsa nantikan ya. Pertanyaannya mudah sekali. Apa judul dari episode Good News yang ditayangkan hari ini ya? Apa judul dari episode Good News hari ini? Anda bisa ikutin kuis ini dengan memberikan jawabannya melalui SMS dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama, alamat lengkap dan jawabannya. Kirimkan melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Anda juga bisa mengirimkannya lewat email ke goodnews@anugerah.net. Bila Anda mengirimkannya lewat email dengan format yang sama, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD, Your Grace, persembahan dari Anugerah Ministries. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dengan membawa lebih banyak good news lagi. Dipisahkan oleh manusia. Seperti firman-Nya di dalam Matius 19 ayat 5-6. Tidak ada yang bisa memisahkan. Edu Wisata Adikku Sayang Padang kali ini mengunjungi PT PN 6, sebuah perkebunan teh milik pemerintah seluas 1000 hektar di Kayu Jauh, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. 13 murid dari Anugerah Learning Center di GKI Padang mengunjungi tempat ini untuk belajar mengenai asal-usul teh. Mau ke pabrik teh di daerah Arosuka. Pas tempatnya dingin, bagus, dan anak-anak ini bisa belajar bagaimana melihat teh, membuatnya sampai pengemasannya. Meninggalkan kota Padang dengan mengendarai bus selama 1,5 jam, perkebunan teh itu terhampar dengan sangat indah. Anak-anak sangat terkesima melihat dan mengetahui fakta bahwa minuman teh yang biasa mereka nikmati ternyata berasal dari pucuk daun teh yang hijau. Kemudian mereka belajar tentang langkah-langkah penting dalam pembuatan teh yang enak dan sangat menarik untuk menemukan fakta
bahwa 90% dari produk yang dihasilkan dari perkebunan ini diekspor ke Eropa. Wow, dan hanya 10% yang dikonsumsi di Indonesia. Anak-anak lalu diberikan kesempatan untuk mengelilingi perkebunan teh tersebut dan menikmati satu hari yang istimewa jauh dari keramaian kota, di mana mereka bisa santai dan menghargai alam yang indah bersama dengan teman-teman mereka di suatu tempat yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal mereka. Aktivitas hari ini diselesaikan dengan makan siang dan permainan di lapangan terbuka di atas sebuah bukit, di mana kita dapat menyaksikan danau kembar yang terkenal di Kabupaten Solok. Demikianlah kegiatan ALC Padang pada field trip tahun ajaran 2013-2014. Terima kasih banyak buat para donatur yang membantu anak-anak adikku sayang sebanyak 13 orang pada tahun yang lalu, dan pada tahun ini ada 34 orang. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Adikku sayang, luar biasa! Kembali ke Good News Program dalam episode Love Never Fails. Ya, Bu Lia, mau bertanya sama Bu Lia dulu. Bisakah Ibu membagikan kepada pemirsa di rumah, pasangan suami istri, ya, bagaimana caranya mencegah perselingkuhan itu supaya tidak terjadi dalam pernikahan mereka? Mencegah perceraian atau perselingkuhan di dalam pernikahan kita adalah kembali kita mengingat bahwa pernikahan adalah inisiatif Allah. Seperti dalam Kejadian 1 ayat 27 yang dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya dia. Selanjutnya dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Dan selanjutnya, jadi kita bisa melihat bahwa pernikahan itu adalah inisiatif Allah. Jadi kalau kita ingin berselingkuh atau ingin melakukan penyimpangan dalam pernikahan, kita mesti mengingat bahwa ada Tuhan di dalam pernikahan kita. Tapi namanya orang berselingkuh kan nggak mungkin ingat Tuhan dong, Bu. Maksudnya mungkin gini, apa yang sebenarnya yang membuat seseorang berselingkuh juga apa? Kira-kira menurut pembelajaran yang bisa Ibu berikan kepada kami gitu. Menurut saya kenapa orang bisa berselingkuh adalah karena yang pertama hubungan dia dengan Tuhan yang kurang baik. Jadi ini esensi yang pertama. Esensi, Pak. Apakah betul demikian, Pak? Ya. Apakah waktu itu hubungan Bapak dengan Tuhan juga nggak baik gitu? Ya kalau saya bilang sih, saya gereja, tapi ya sekedar biasa aja. Gitu. Padahal ke gereja. Tapi kenapa ke gereja nggak menjamin dia untuk punya hubungan, Bu? Karena itu hanya sekedar kebiasaan, Pak. Bukan sekedar ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi, kita akan mengenal isi hati Tuhan. Kita akan mengenal apa yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan kita lakukan atau yang tidak. Jadi ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kira-kira apa lagi yang membuat orang itu kok bisa sampai atau mau berselingkuh gitu? Yang kedua adalah ketika komunikasi antara pasangan hancur, Pak. Karena firman Tuhan berkata bahwa dua menjadi satu itu tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Seperti firman-Nya di dalam Matius 19 ayat 5-6. Tidak ada yang bisa memisahkan. Hanya maut yang bisa memisahkan kita berdua. Nah, tetapi karena masing-masing melihat kekurangan, kelemahan pasangannya, lebih kepada kekurangan dan kelemahan, kita lupa bahwa Tuhan yang memberikan pasangan itu buat kita. Nah, kemudian kalau definisi orang berselingkuh nih, apakah termasuk, maksudnya begini Bu, perselingkuhan kan banyak orang konotasikan dengan adanya persetubuhan atau hubungan seksual yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini ya. Nah, apakah perselingkuhan itu hanya sebatas itu atau ada yang lain gitu loh? Perselingkuhan itu kalau boleh kita katakan seperti bukan hanya sekedar sampai jatuh kepada hubungan seksual. Tapi sesungguhnya ketika pikiran kita, perasaan kita, hati kita sudah tidak ada kepada pasangan kita. Sebenarnya di dalam hati kita sudah terjadi perselingkuhan. Oh, ini perselingkuhan batin dulu ya Ibu ya. Baru kemudian terjadi perselingkuhan secara tubuh. Betul, gitu. Bu. Oke. Berarti dari kiat-kiat yang Ibu berikan saya bisa simpulkan, 1, jaga hubungan dengan Tuhan. 2, jaga komunikasi dengan pasangan kita. Kemudian yang ketiga, ingat, lihat kelebihan mereka, jangan
lihat Hanya lihat kekurangannya saja. Nah, ada nggak masalah misalnya Bu, mungkin pernah terjadi perselingkuhan karena misalnya nih, si laki-laki misalnya alternatif pertama mempunyai klien seksual. Jadi dia bisa. Terus kemudian yang perempuan tidak mau pernah melayani suaminya dalam hubungan seksual. Ibu bisa jabarkan nggak? Mungkin ada saat-saat wanita itu menjadi frigid, Pak. Karena ada satu ketidakpuasan di hati yang paling dalam. Jadi dia bukan tiba-tiba tidak ingin melayani suaminya, tapi biasanya ada beberapa kendala yang terjadi, ada masalah yang terjadi yang tidak terselesaikan, sehingga luka itu makin besar. Dan ketika luka itu makin besar, membuat mereka tidak bisa melayani dengan hati. Mereka hanya sekedar kebiasaan. Dan lambat laun pasangan itu akan merasakan kedinginan di dalam hubungan mereka. Dan disinilah sesungguhnya kita benar-benar membutuhkan Tuhan yang sanggup memulihkan. Wow, pemirsa sekalian, kita tahu dalam kehidupan kita sesuatu seperti yang tadi Ibu Lia sudah bisa jabarkan. Kami nggak tahu apa yang terjadi terhadap keluarga Anda, namun di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon yang Anda dapat hubungi atau email ataupun SMS kepada kami. Dan akan ada pasukan doa atau orang-orang yang membantu untuk mengkonseling Anda atau mungkin juga berdoa bagi Anda. Sepakat bersama dengan Anda untuk melihat bagaimana pemulihan akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Stay tune di Good News program. Saya juga nggak tahu. Saya merasa bahwa suami saya boleh bersalah. Perempuan itu boleh bersalah, tetapi itu anak tidak pernah salah. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Love never fails. Cinta yang tidak pernah gagal. Silakan. Ya, kembali kepada Pak Re dan Ibu Tarina. Waktu tadi sudah dipergoki di tol itu ya, marah-marah di tol. Terus bagaimana keadaannya setelah Ibu Bapak pulang ke rumah dan bagaimana anak-anak pada saat mengetahui bahwa bapaknya berselingkuh? Iya, waktu habis kepergok itu saya sempat dipukul suami. Habis itu waktu pulang saya sempat bingung. Di mana Bu dipukulnya? Di jalan tol atau di jalan tol? Diapain? Ditampar. Oh wow, oke. Nah waktu pulang saya sempat bingung, saya harus bagaimana gitu loh. Terus tapi karena saya malam itu saya ada pesta, kita pergi pesta bareng, terus pulang saya tidur. Saya juga nggak tahu mau bagaimana, saya tidak mengerti. Tapi sesudah pulang itu saya sempat kumpulin anak saya dua itu. Saya bilang, tadi mama ikutin, belum yang tadi di jalan tol ya. Itu baru ketahuan awal Bu. Nah habis ketahuan awal itu saya sempat lagi sekali waktu ikutin dia ke tempat kosnya. Dan benar-benar melihat suami saya sedang di dalam satu kamar dengan satu orang bayi, 7 bulanan. Nah yang itu yang buat saya shock. Perselingkuhannya membuahkan seorang anak. Ya. Itu saya antara tahu tidak tahu, tapi begitu Tuhan bawain sampai saya ketemuin itu, saya waktu itu pulang sempat agak syok. Cuma saya nggak tahu harus bagaimana, udah ada seorang anak. Nah saya cuma kumpulin anak saya dua, saya cuma bilang, tadi mama sempat ikutin papa. Dan melihat papa, memang ada perempuan simpanan dan ada seorang bayi. Mama nggak tahu harus berbuat apa. Anak-anak Ibu umur berapa waktu itu? Waktu itu anak saya umur 10 dan 12-an. Mereka juga nggak terlalu mengerti lah akan hal ini semestinya ya? Ya lumayan lah, tahu orang tua suka berantem. Ya. Cuman ya saya waktu itu kasih tahu, cuman saya ajak mereka berdoa bareng. Ya.
Habis Kemudian? doa bareng ya, terus malamnya kan saya udah pesta selesai, saya tidur, saya nggak tahu mau bagaimana. Suami saya datang kepada saya, dia mengakui, tadi yang kamu lihat itu benar, tapi saya belum bisa meninggalkan perempuan itu karena ada bayi ini, dan bayi itu jantungnya bocor dan di dalam kandungan kena virus juga, jadi agak parah gitu. Ya saya cuma malam itu bisa bilang ke dia, saya penolong dia buat dia. Kalau dia mau bertobat, kita berdoa bareng. Malam itu kita terima, saya ajak dia doa bareng. Udah selesai doa, udah saya bilang, saya juga nggak tahu bagaimana tentang bayi ini. Kita serahin ke dalam tangan Tuhan aja. Nah, gini, biasanya orang kalau terjadi pertengkaran nih antara keluarga, kan istilahnya cari siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, kira-kira siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal ini? Kalau saya bilang sih nggak ada yang salah ya, dua-duanya salah sih sebenarnya. Dua-dua ada salahnya? Dua-duanya salah. Berarti ada benernya juga dua-dua? Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada benernya juga. Oke, nah terus kemudian kenapa ibu tidak minta cerai? Kan udah, istilahnya udah rusak tuh, paling gampang kan cerai. Iya betul. Sebetulnya yang ketemu di tol itu, saya pulang saya sudah bilang mau cerai. Cuma dia lucu, cerainya boleh kertas cerai, tapi anak-anak orang tua nggak boleh tahu lah, itu bukan cerai namanya. Yang mau cerai kan fisik dong. Cuman cerai di atas kertas. Ya, tapi saya telepon teman saya mau cari kos, saya mau keluar dari rumah itu, saya mau pindah ke Australia aja, saya bilang. Saya mampu, saya bisa, saya bilang. Teman saya cuma bilang, kamu datang kepada Tuhan, kamu coba minta jawaban Tuhan. Kenapa kok Australia, kenapa nggak Singapura atau Amerika? Saya punya saudara di situ. Oh, oke. Nah, malam itu saya datang kepada Tuhan. Begitu saya berdoa malam itu, saya cuma menangis di hadapan Tuhan. Ada satu, di dalam hati saya ada satu suara yang bilang, saya mau mempertahankan keluarga ini. Jadi akhirnya saya bertahan, saya percaya karena pernikahan saya udah dikasih tahu juga, saya udah belajar. Pernikahan itu disatukan Tuhan. Di antara kita berdua ada Tuhan di tengahnya. Saat saya memegang janji nikah saya, Tuhan akan membela saya. Jadi saya udah pegang, begitu ketahuan itu anak, saya sudah memang yakin pernikahan ini harus dilanjutkan. Ibu kasihankah dengan anak itu atau apa? Itu semua karena Tuhan ya punya jalan buat hidup kita berdua, saya percaya. Karena begitu saya lihat anak itu, saya memang ada belas kasihan. Kenapa dengan anak itu? Kenapa dikasihani? Apakah karena sesuatu terjadi dengan anak itu juga atau bukan. Jantung bocor tadi itu? Bukan karena anak itu sakit atau apa, karena Tuhan udah taruh di dalam hati saya aja. Saya juga nggak tahu. Saya merasa bahwa suami saya boleh bersalah, perempuan itu boleh bersalah, tetapi itu anak tidak pernah salah. Ya, dan ada beberapa orang laki-laki nih Pak, yang setelah berselingkuh ketahuan istrinya malah minta cerai. Malah keras kepala, dingin. Bapak nggak minta cerai waktu itu? Waktu itu memang istri saya minta cerai. Ya. Tapi seperti apa yang tadi sudah dijelasin istri saya. Tapi akhirnya saya juga berpikir, karena saya juga diajar, dididik oleh mama saya, bahwa apapun yang terjadi dalam pernikahan tidak boleh cerai. Oh, jadi masih ada ingat pengajaran ini? Iya, pentingnya itu keluarga masih ini ada. ya. Good. Tapi anak-anak bagaimana sikapnya terhadap Bapak? Atau Bapak terhadap anak-anak? Mungkin saya nggak terlalu perhatikan ya waktu kejadian seperti itu. Mereka marah Bu, kecewa? Lah itu anak-anak sebetulnya saya udah, begitu ketahuan suami saya punya baby, saya udah ngomong ke anak-anak bahwa itu anak tidak bersalah, papa juga terbawa keadaan. Saya minta suami saya mengaku di hadapan anak-anak. Saya bawa anak-anak sama suami, kita berempat berkumpul, terus saya suruh dia ngaku. Saya bilang pengakuan sekarang kelihatan malu, tetapi untuk yang akan datang dia akan menjadi teladan buat anak-anak. Dan anak-anak bisa menerima dia dengan Dan sekarang keluarga ibu dan bapak sudah dipulihkan? Sudah. Baby itu sekarang di mana? Nah jadi gini, Tuhan banyak proses melalui anak saya yang ini. Karena saya tipe yang sayang anak sebenarnya. Nah, Tuhan kasih anak saya yang terakhir ini dari perempuan ini cacat di jantung, bocor, dan juga kena virus di otak. Virus apa Pak? Virus CMV yang bisa hydrocephalus. Oh. Tapi kebetulan ini nggak hydro. Tapi sembuh dia? Nah kalau virus di otaknya sih enggak, cuma dia pertumbuhannya jadi lambat. Umur berapa dia sekarang Pak?
Sekarang dia udah umur 11 sama kami. Wow, berarti 11 anak-anak Bapak tahun. Ibu sudah gede, 21 ya? Ya. Anak saya yang gede 26, yang kecil yang nomor 2 24, yang ini 11. Jadi sekarang anak ini yang 11 tahun ini tinggal bersama Bapak Ibu ya? Iya, betul. Diangkat anak oleh Ibu? Iya, sejak umur 2 tahun kita ambil sampai sekarang. Dan Ibu sayang terhadap anak itu? Iya, puji Tuhan, dia menjadi bintang di keluarga. Ya pemirsa, sebelum kita jedah sejenak lalu akan mendengarkan kesaksian lebih lanjut, saya mau membacakan doa yang sudah terjawab dari seorang ibu di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dia memberikan kesaksiannya setelah kami doakan. Shalom, terima kasih untuk dukungan doa dari tim Good News. Rumah tangga saya kini pulih dipersatukan kembali setelah 2 tahun mengalami masalah. Sekarang suami saya sudah bertobat, bahkan kini melayani Tuhan. Puji Tuhan pemirsa, kalau Ibu Tarina dan Pak Rey bisa mengalami pemulihan dalam keluarganya, lalu ada Ibu pemirsa dari Sumba juga sudah mengalami pemulihan dalam keluarganya, Tuhan juga sanggup memulihkan keluarga Anda. Apapun permasalahan yang Anda hadapi dalam rumah tangga Anda, hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap membantu Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Dahkan diri di dalam takut akan Kristus. Jadi nggak perlulah kita lagi mengatakan karena kamu suami, kamu laki-laki harus duluan. Karena kamu istri, kamu harus... Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News Program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Love Never Fails dalam Good News Program. Kembali kepada Bu Lia. Bu, bisakah Ibu bagikan langkah-langkahnya Bu, kalau seandainya di rumah pemirsa ada yang sudah pernah mengalami perselingkuhan dalam rumah tangga mereka, bagaimana supaya bisa dipulihkan seperti keluarga Bu Tarina dan Pak Rey? Ya. Mungkin langkah awal masing-masing pribadi bertobat. Datang kepada Tuhan, mengakui kesalahannya, dan memulai hidup yang baru. Bersama dengan Tuhan membina rumah tangga dengan baik. Yang kedua adalah kita saling mengampuni. Mengampuni berarti kita melupakan yang pernah terjadi dan melihat Tuhan sendiri dengan karyanya membangun rumah tangga kita. Dan ketika kita saling mengampuni, kita akan belajar memberi ruang waktu untuk dia berubah. Kesempatan yang diberikan inilah yang akan menolong seseorang bisa mengerti bahwa sesungguhnya keluarga yang diberikan Tuhan kepada dia atau istri atau suami yang diberikan Tuhan kepada dia adalah yang terbaik. Saya mendengar kesaksian Pak Rey dan Ibu Tarina ketika Pak Rey kembali mengingat bahwa Ibu Tarina adalah satu-satunya wanita yang terbaik yang Tuhan beri dalam hidupnya. Dia memutuskan untuk bersatu kembali dengan istrinya. Dan saya melihat hati yang luar biasa dari Ibu Tarina ketika Ibu Tarina mengampuni Pak Rey. Dia juga memberi ruang di hati untuk merawat anak dari selingkuhannya. Dia besarkan, dia kasihi, dia cintai. Dan saya percaya sekali di situ ada Tuhan di tengah pernikahan mereka yang akan memulihkan, memperbaharui. Karena kasih itu percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar dalam segala sesuatu, dan ia menutupi segala sesuatu. Amin. Wow, indah sekali ya. Jadi artinya apakah Ibu cukup confident bahwa kalau ada keluarga yang mengalami perselingkuhan, bahwa setiap keluarga ini seharusnya bisa dipulihkan? Pasti bisa, Pak.
Pasti bisa ya? Pasti bisa. Oke, Kalau good. melibatkan Tuhan pasti bisa ya. Good. Dan Hanya Tuhan yang sanggup. ya, alangkah indahnya karena kalau misalnya kemarin berakhir dalam perceraian, tidak ada kesaksian yang bisa dibagikan buat banyak Ya. orang. Tetapi dengan dipulihkannya, dengan mengizinkan Tuhan untuk berkarya dan tadi itu ruang dan Ya. waktu untuk pasangan kita bertobat, itu membuat pernikahan ini akhirnya dipersatukan kembali dan menjadi kesaksian buat orang lain dan Ya. kemuliaan Ya. buat nama Tuhan. Terima kasih sekali Bu Lia. Ya, terima kasih, Terima kasih Bu Pak Re, Lia. terima kasih Ibu. Pak Re, Bu Ya, Tarina, terima kami kasih. sangat diberkati sekali dengan kesaksian dan Ya, apa yang Ibu luar sudah jabarkan biasa. kepada kami ya. Puji Tuhan. Oke, pemirsa sekalian, mari kita lihat firman Tuhan yang akan saya ambil daripada satu ayat saja di Efesus 5 ayat 21. Efesus 5 ayat 21 firman Tuhan mengatakan, "Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Pemirsa sekalian, di bawah ayat ini daripada ayat 22 sampai ayat 30 itu minimal ya. Itu ada ayat-ayat yang menceritakan tentang suami harus seperti ini, istri harus seperti ini. Dikatakan istri harus tunduk kepada suami, kemudian suami harus cinta kepada istrinya. Nah, seringkali di dalam kehidupan suami istri, ayat-ayat tadi itu dibuat seperti suatu ayat untuk saling membela diri atau saling menyalahkan pasangannya, bahwa istri kamu nggak bisa tunduk kepada saya, atau istrinya mengatakan suami kamu nggak bisa cinta kepada saya. Nah, tetapi di sini ada satu ayat yang seringkali tertinggal. Ini yang saya lihat pemirsa sekalian ya. Yang terjadi karena di Alkitab kita bahasa Indonesia itu di ayat 21 ditutup dengan satu perikop yang baru untuk ayat 22. Padahal kita tahu bahwa di firman Tuhan yang mula-mula ya di kitab gulungan atau the scroll itu nggak ada perikop pemirsa sekalian. Jadi ayat 21 ini yang seringkali menjadi ketinggalan dibaca dan dipelajari dan dikira ini bukan menjadi bagian daripada ayat-ayat untuk para suami dan istri. Dan di sini dikatakan sekali lagi, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi yang mana yang duluan? Apakah istri harus tunduk dulu kepada suami atau suami dulu cinta kepada istrinya? Nah, dengan dasar ayat ini saya berkata kepada para pemirsa sekalian, tidak ada yang harus nomor satu atau yang duluan, tetapi bersama-sama kita harus selalu ingat mau merendahkan diri di dalam takut akan Kristus. Jadi nggak perlulah kita lagi mengatakan karena kamu suami, kamu laki-laki harus duluan. Karena kamu istri, kamu harus nurut sama suamimu, tunduk duluan. Bukan masalah itu lagi. Tetapi lihat Kristus, pandang Kristus, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dialah alasan satu-satunya keluarga Anda ada. Dialah alasan satu-satunya kenapa keluarga Anda harus dipulihkan. Kristus adalah alasan satu-satunya yang memampukan engkau seperti Pak Re bisa bertobat kembali, seperti Ibu Tarina bisa menerima lagi semua kecacatan bahkan kerusakan, bahkan adanya konsekuensi daripada kesalahan yang pernah dilakukan suaminya. Nah, saya melihat mungkin tidak semua daripada laki-laki bisa seperti itu, nggak semua daripada perempuan yang suaminya sudah berselingkuh bisa seperti itu. Nah, ini yang perlu kita ketahui pemirsa sekalian, bahwa di dalam kehidupan kita setiap tindak tanduk kita ada konsekuensinya. Dan kita tentunya nggak bisa berharap bahwa manusia bisa seperti itu. Kalau Anda mengalami hal-hal yang tidak seperti yang narasumber alami, satu jalan saja yang menjadi pesan saya. Serahkan masalahmu kepada tangan Tuhan. Bukan manusia yang bisa merubah hati manusia yang lain, tetapi hanya Tuhan yang bisa melembutkan, Tuhan yang bisa berbicara, Tuhan yang bisa membuat segala sesuatu menjadi tidak ada yang mustahil. Kasih itu tidak pernah gagal. Kasih Kristus terhadap kehidupan kita tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah memandang Anda sebagai orang yang rusak. Tetapi Tuhan memandang masa depanmu sebagai masa depan yang sudah ditebus daripada dosa. Masa depan yang sudah diampuni. Dan Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang selalu memungut kita dari tempat sampah. Dan kemudian menjadikan kita menjadi sesuatu yang indah tepat pada waktunya. Amin. Maukah Anda dipulihkan? Kalau Anda meminta pemulihan dan Anda percaya bahwa pemulihan dapat terjadi pada keluargamu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk setiap pemirsa Good News. Mereka yang memerlukan pemulihan, terutama dalam hubungan suami istri. Cinta yang sudah hambar, air yang sudah, anggur pernikahan yang sudah menjadi air yang hambar. Tuhan, Engkau sanggup melawat. Di dalam nama Yesus, biarlah siang hari ini, atau malam ini, atau pagi hari ini, dimanapun mereka menyaksikan acara Good News, terjadi pemulihan keluarga. Hati yang sudah dingin seperti batu akan dibuat kembali menjadi hati yang terbuat dari daging, dan di mana roh Tuhan akan sanggup memberkati, mengurapi, dan memulihkan. Di dalam nama Yesus kami ucapkan pemulihan. Terima pemulihan. Hubungan suami istri dipulihkan kembali. Pernikahan yang hambar dihangatkan kembali.
Orang tua dan anaknya sudah pecah, dipulihkan kembali. Engkau yang sakit, engkau bahkan disembuhkan. Di dalam nama Kristus Yesus, yang percaya dan diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Saya diberkati melalui apa yang dibagikan di Good News program hari ini. Saya harap Anda juga diberkati. Ya. Tiba saatnya kami harus pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian, hanya untuk menjumpai Anda kembali di pekan yang akan datang, di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya, Debbie Katarina, bersama dengan suami saya, Daniel Hendrata. Terima kasih atas setiap support yang sudah diberikan kepada pelayanan kami. Dan jangan lupa untuk selalu cek ke website kami yang ada di www.anugrah.net. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.